warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengkaji ilmu agama kita niatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa ketika kita menuntut ilmu agama, jangan kita niatkan untuk hanya sekedar mencari kehormatan atau untuk berbangga-bangga atau untuk mencari kepintaran dan lain sebagainya. Tapi kita niatkan ketika kita mengkaji ilmu agama adalah untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khasyah, buah daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang mendapatkan ilmu yang sebenarnya itu adalah orang yang menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu yang sebenarnya. Jadi orang yang takut kepada Allah itu orang yang mendapatkan ilmu. Orang yang tidak takut kepada Allah berarti tidak mendapatkan ilmu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, mereka itulah ulama. Jadi ulama itu siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah. Hamba-hamba yang takut kepada Allah, mereka itulah ulama, kata Allah. Jadi kalau seandainya tidak takut kepada Allah, apa maknanya tidak takut kepada Allah? Yaitu meninggalkan perintahnya Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Walaupun banyak ilmunya, tapi nggak takut kepada Allah, itu bukan ulama. Hanya rupanya saja rupa ulama, namanya saja nama ulama, pakaiannya saja pakaian ulama. Ya, tapi sebenarnya bukan ulama. Ulama yang sebenarnya yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah hamba-hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mengkaji ilmu agama, kita niatkan untuk kita mendapatkan hidayah dari Allah, agar kita bertambah takut kepada Allah. Sebab hamba yang tambah takut kepada Allah semakin dekat dengan Allah. Orang tidak ada takutnya kepada Allah semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dekatnya kita kepada Allah dilihat dari takutnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ila anggala wa'lamu ma'asyiral ikhwani aghnanallahu wa iyyakum bihalalihi an haramihi wa bita'atihi an ma'siyatihi wa bifadlihi amman siwahu annal wara'a anil muharramati wa syubuhati wa talabal halali wal akli minhu ma'a istinabil harami ra'san iktisaban wa aklan wa ghaira dhalik kullu dhalika min ahammil muhimmati fid din. Dijelaskan bahwa al-wara' meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat, ya, yang jelas haramnya atau yang syubhat. Syubhat itu apa? Enggak jelas halal atau haram, ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ya, enggak jelas syubhat. Meninggalkan yang haram dan yang syubhat itu namanya wara'. Wa talabal halali, mencari harta yang halal. Ya, jadi mencari harta yang halal dan makan makanan yang halal disertai menghindari yang haram secara keseluruhan, baik pekerjaannya, makanan, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah di antara perkara yang paling penting di dalam agama. Ya, jadi mencari yang halal dan meninggalkan yang haram itu termasuk perintah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya ibadah-ibadah saja, tapi kita diperintahkan untuk mencari harta yang halal dan menjauhi yang haram, ya. Wa min afdhali ma yutaqarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin, ma yataqarrabu bihil ibadu ilallahi rabbil alamin, dan termasuk yang paling afdal seorang hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara, ya, termasuk cara yang paling afdal agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan meninggalkan yang haram dan mencari yang halal. Qalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal, yang baik. Wala tattabi'u, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh kita yang sebenarnya, yang nyata itu adalah setan, ya. Jangan jadikan, ya, manusia sebagai musuh, tapi setan sebagai kawannya. Banyak orang yang menjadikan setan itu sebagai sahabatnya, kawannya. Bagaimana? Selalu mengikuti ajakan setan. Tapi yang dimusuhi adalah manusia, ya. Jangan, karena Allah berapa kali mengulang di dalam Al-Quran, musuh manusia yang sebenarnya itu adalah setan, ya. Karena apa? Karena sebab manusia, yang setan itu paling benci kepada manusia. Karena sebab manusia, setan akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab durhaka kepada Allah, ya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, akhirnya iblis dikutuk. Jadi setan itu paling benci kepada manusia, ya. Makanya kita jadikan musuh kita yang sebenarnya itu adalah setan, ya. Jadi Allah perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, mencari harta yang halal.
Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah berfirman yang artinya, dan makanlah apa yang Allah berikan rezeki kepadamu yang halal yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu imani. Ya. Jadi ini juga perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal. Jadi maknanya apa? Mencari rezeki yang halal ini adalah perintahnya Allah. Ya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Allah juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-hartamu di antara kamu dengan cara yang batil. Maknanya jangan mencuri harta milik orang lain, merampas harta orang lain, korupsi, menipu dan lain sebagainya. Jangan memakan harta yang ada satu sama lain dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali lewat perdagangan yang saling ridho satu sama lain. Ya, jadi boleh kita ini mengambil harta milik orang lain dengan cara berdagang, misalnya sama-sama ridho, ya, sama-sama istilahnya rela nerima. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu membunuh dirimu. Ya, ini larangan dari Allah, bunuh diri itu dilarang, dibenci oleh Allah. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah penyayang terhadap kalian. Wa man yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi nara, barang siapa yang melakukan hal tersebut, orang yang memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil, dan orang yang bunuh diri udwanan, ya, melanggar hukum, wa zulman, dengan cara yang zalim, maka kami akan sampaikan dia ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak di dalam Al-Qur'an Allah perintahkan kita untuk mencari harta yang halal, makanan yang halal, dan meninggalkan yang haram. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum al-wara'u. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya agama, maknanya sebaik-baiknya amalan itu adalah al-wara'. Sebaik-baiknya amalan itu adalah wara'. Apa itu wara'? Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Jadi maknanya apa? Maknanya orang yang ibadahnya banyak tapi tidak meninggalkan yang haram, itu amalannya tidak baik, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, dalam hadis yang lain, ya Aba Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an, jadilah kamu orang yang wara', takun a'badan nas, kamu menjadi hamba yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Ya, jadilah kamu orang yang wara', sehingga kamu menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya orang ibadahnya misalnya sedikit, sholatnya sedikit, hanya sholat wajib, puasanya sedikit, hanya puasa Ramadan, ya, ibadahnya sedikit, tapi meninggalkan yang haram, ya, meninggalkan yang syubhat, itu orang yang dianggap paling tinggi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu orang dianggap paling tinggi ibadahnya kepada Allah, ya. Tapi orang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, misalnya tahajud terus, ya, puasa terus, akan tetapi tidak meninggalkan yang haram,
ya, makan makanan yang haram, mencari harta yang haram, itu orang yang dianggap lemah ibadahnya kepada Allah. Ya, dianggap lemah ibadahnya walaupun banyak ibadahnya, tapi tidak meninggalkan yang haram dianggap ibadahnya lemah. Orang ibadahnya sedikit tapi meninggalkan yang haram, itu orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Ya. Mengapa? Karena para ulama menjelaskan bahwa kalau ibadah semua orang bisa ibadah. Orang munafik pun kalau mau ibadah bisa. Orang kafir pun kalau mau ibadah bisa. Tapi meninggalkan yang haram tidak semua orang bisa. Meninggalkan yang haram itu yang bisa adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang benar-benar kuat imannya kepada. Kalau nggak kuat imannya nggak bisa meninggalkan yang haram. Ya. Makanya orang yang dianggap paling kuat ibadahnya yang meninggalkan yang haram walaupun sedikit ibadahnya. Banyak ibadahnya tapi tidak meninggalkan yang haram, itu masih dianggap lemah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Ya, mencari harta yang halal kewajiban atas setiap orang muslim. Ya, jadi yang biasa kita dengar talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, mencari ilmu kewajiban atas setiap orang muslim, fardu. Mencari harta yang halal juga kewajiban atas setiap orang muslim. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ba'dal faridati. Mencari harta yang halal kewajiban setelah kewajiban. Ya, kewajiban setelah kewajiban. Ya, kita wajib sholat, setelah wajib sholat wajib mencari harta yang halal. Ya, setelah wajib puasa wajib mencari harta yang halal. Setelah wajib menjalankan ibadah yang wajib, wajib juga mencari harta yang halal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali ibadah yang baik. Allah tidak menerima kecuali harta yang baik. Ya. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina, dan sesungguhnya, ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Apa itu? Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wahai para rasul, kata Allah. Ini perintahnya Allah kepada para rasul. Apa perintahnya Allah kepada para rasul? Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramallah amalan yang soleh. Jadi makan makanan yang baik baru beramal yang soleh. Maknanya apa? Orang yang enggak makan makanan yang baik enggak bisa beramal soleh. Ya. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Jadi perintah Allah kepada para rasul dan hamba-hambanya yang beriman itu sama. Apa itu? Perintah untuk memakan makanan yang halal, yang baik. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara rajula ash'atha aghbara yutilu safara. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ada seorang laki-laki ash'ath, yang kusut rambutnya, aghbar yang berdebu ya badannya,
Yutilus safara, banyak musafir, ya, panjang musafirnya untuk ibadah. Jadi ini orang ibadah, ya, sampai kusut rambutnya, berdebu badannya, selalu musafir untuk ibadah kepada Allah. Jadi istilahnya banyak ibadahnya. Ya muddu yadaihi ila samai ya rabbu ya rabbu, membentangkan tangannya ke langit, selalu meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya. Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya yang haram, ya. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, ya, pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, selalu menggunakan yang haram, mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa syarat yang paling penting agar doa kita dikabulkan oleh Allah adalah makanan yang halal. Itu syarat yang paling penting, ya, agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Orang banyak doanya, banyak ibadahnya, tapi hal haram makanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari yang haram. Ya, Nabi Adam, ya, alaihissalam, ya, nggak sengaja makan buah khuldi. Nabi Adam itu nggak sengaja makan buah khuldi. Jangan kita kira Nabi Adam sengaja makan buah khuldi. Ya, dalam Al-Quran, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kami ambil janji dari Nabi Adam untuk tidak makan buah khuldi. Fanasiya, Nabi Adam lupa. Ya, dan kami tidak menemukan Nabi Adam itu berniat untuk melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam itu lupa. Mengapa? Sebab ditipu oleh iblis. Ya, iblis bersumpah, wahai Adam, kalau kamu makan buah ini kamu akan khuldi. Ya, khuldi itu maknanya kekal. Kamu akan kekal di dalam surga, nggak akan mati-mati kalau kamu makan buah ini. Lalu iblis bersumpah, ya, waga sama huma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah, saya jujur benar kalau kamu makan buah ini kamu akan kekal di dalam surga. Nabi Adam nggak ngira, ya, ada yang berani bersumpah tapi bohong. Nggak ngira Nabi Adam, oh sumpah pasti benar. Jadi Nabi Adam lupa, ya, dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala makan buah khuldi, ya, padahal karena nggak sengaja lupa diusir dari surga, nggak layak di dalam surga, ya. Terlepas pakaiannya dari surga terlepas semuanya, sampai Nabi Adam dan Siti Hawa buru-buru untuk menutup auratnya dengan daun surga. Jadi pakai pakaian surga saja, nggak sengaja makan buah khuldi, itu lepas pakaiannya, nggak bisa memakai pakaian surga. Apalagi dalam surga diusir, ya. Apalagi orang sengaja makan makanan yang haram, sampai dagingnya, kulitnya tumbuh dari yang haram. Naudzubillah min dalik, ya. Makanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk ke dalam surga orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram, ya. Istilahnya buatan badannya itu buatannya buatan haram, ya. Naudzubillah min dalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Tempatnya yang lebih pantas, lebih layak adalah api neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, la an taj'al fi fika turaban khairul laka min an taj'ala fihi ta'aman haraman.
Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bahwa kamu jadikan di dalam mulutmu pasir, ya, tanah, itu lebih baik untukmu daripada kamu jadikan di dalam mulutmu itu makanan yang haram. Daripada memakan makanan yang haram, maknanya apa? Lebih baik makan pasir. Padahal nggak ada orang yang mau makan pasir tanah, ya. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada makan makanan yang haram. Karena apa? Makanan yang haram itu diibaratkan seperti makan api neraka. Sebab tempatnya itu adalah api neraka, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man iktasaba malan min ghairi hillihi fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari harta yang tidak halal, ya, mencari harta dari yang haram, kalau seandainya hartanya itu disedekahkan, maka sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, sedekahnya nggak diterima. Wa in anfaqa minhu lam yubarak lahu fihi, dan jika dinafkahkan, digunakan hartanya itu tidak diberkahi oleh Allah. Nggak ada berkahnya, maknanya apa? Nggak ada baiknya, nggak ada manfaatnya hartanya itu. Ya. Wa in tarakahu khalfa dhahrihi kana zadahu ilan nar, dan jika ditinggalkan hartanya itu yang haram, mencari harta yang haram lalu istilahnya disimpan saja, tidak digunakan, maka itu akan menjadi bekalnya menuju api neraka. Jadi caranya bagaimana agar diampuni? Harus dikembalikan. Ya, cara agar harta diampuni dosanya oleh Allah harus dikembalikan. Kalau mendapatkannya dengan cara korupsi, ya harus dikembalikan. Mengambil harta orang lain harus dikembalikan, baru dosanya diampuni oleh Allah. Makanya ini dosa yang lebih bahaya daripada dosa yang lain. Sebab kalau dosa yang lain antara kita dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Ketika kita bertobat, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan hak orang lain, maka dosanya nggak akan diampuni oleh Allah sampai mengembalikan hak milik orang lain, ya. Walaupun tobatnya sampai nangis-nangis darah sekalipun, tapi kalau tidak mengembalikan hak milik orang lain, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi asyrati darahim wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaihi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membeli pakaian misalnya dengan harga 10 dirham. Ya, kalau sekarang misalnya 100.000, misalnya pakaian harganya 100.000. Wa fihi dirhamun min haramin, 1 dirhamnya itu dari yang haram, misalnya 10.000-nya dari yang haram atau 1.000-nya dari yang haram, maka Allah tidak akan menerima sholatnya selagi pakaiannya itu dipakai. Memakai pakaian yang haram, 1 helai benangnya atau 1.000 rupiahnya dari yang haram, maka digunakan untuk ibadah, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para ulama menjelaskan ini di luar badan kita. Apalagi kalau masuk ke dalam badan sampai tumbuh dagingnya dari yang haram, ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya salah satu ibadah yang sangat besar yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah yang besar fadilahnya menjaga makanan kita, pakaian kita, semuanya yang kita gunakan itu benar-benar yang halal, agar ibadah kita diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah memberikan rezeki yang halal kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.